Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Benrik Purba, ya saya biasa dipanggil Beben ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penggambaran objek dua dimensi menggunakan AutoCAD dengan mudah dan cepat. Nah, jadi materi ini sangat cocok buat kamu, baik kamu seorang pelajar, desainer industrial, engineer dalam bidang electrical, mesin, sipil, arsitek, atau siapa saja yang melakukan komunikasi dalam bentuk gambar teknik, atau hanya sekedar hobi-hobi desain seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal yang akan teman-teman dapatkan dalam kelas ini adalah yaitu pertama mengenal software AutoCAD itu sendiri ya. Kedua, menggambar garis, segi empat, lingkaran, poligon, busur ya dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah untuk melakukan proses pengeditan seperti erase, move, cancel, undo, fillet, chamfer, copy, rotate, scale, array, trim, lengthen, stretch, offset, dan mirror. Kemudian adalah mengontrol visibilitas objek. Selanjutnya adalah mengorganizing objek. Berikutnya hatching and gradient. Berikutnya ada dimensioning. Dan terakhir ada printing and plotting. Nah, nanti di semua itu akan saya coba jelaskan untuk masing-masing poin tersebut. Nah, sebelumnya saya juga akan jelaskan dulu mengenai software yang akan kita gunakan dalam melakukan penggambaran objek dua dimensi ini. Ya, jadi kita sini menggunakan software AutoCAD. Ya, software AutoCAD sendiri itu adalah sebuah software yang berbasis vektor besutan dari Autodesk. Ya. Oke, untuk pertama kita akan coba untuk mengenal dari software AutoCAD itu sendiri. Dari segi interface-nya bagaimana. Oke, yang pertama adalah kita akan langsung untuk membuka softwarenya, yaitu software AutoCAD. Nah, di sini software AutoCAD yang saya pakai adalah software AutoCAD tahun 2018. Nah, di sini teman-teman bisa pakai software mungkin tahun sebelumnya atau sudahnya, karena tidak ada perbedaan yang terlalu berarti sebenarnya di dalam melakukan penggambaran objek dua dimensi ini. Pada dasarnya semua memiliki fitur-fitur yang hampir sama ya, saya katakan hampir sama, seperti itu. Nah, jadi teman-teman dapat memahaminya nanti dengan baik, artinya silakan pakai mau tahun 2017 ke bawah atau 2019 dan yang lainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ya untuk membuka softwarenya yang kita akan gunakan, yaitu software AutoCAD. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, mungkin saya akan pilih dulu satu ya. Saya akan jelaskan itu mengenai interface dari AutoCAD itu sendiri ya. Untuk tiap masing-masing ini, fungsinya apa masing-masing ya, kita akan coba jelaskan. Yang pertama dimulai dengan application menu. Nah, ini adalah application menu. Kemudian ini adalah yang berikutnya quick access toolbar. Nah, ini disebut dengan quick access toolbar. Kemudian yang berikutnya adalah file tab. Nah, ini nanti untuk nama file tabnya. Jadi untuk nama file nanti apa kita isi di sini dia. Ya, di sini untuk start tab-nya. Ini untuk mengawali. Kalau sudah masuk ke file nanti di sini namanya start tab. Kemudian ada di sini viewport control. Nah, di sini karena kita menggunakan untuk penggambaran dua dimensi, kita dari top atau dari atas. Nah, ini. Kemudian ada kursor. Kursor ini sendiri ya, sedang berjalan. Ini adalah kursor. Kemudian ada drawing window, ya ini untuk jendela, semua untuk menggambar. Berikutnya ada USG icon. USG icon, nah ini nih. USG icon inilah untuk sumbunya.
Jadi kalau penggambaran 2 dimensi kan kita pakai 2 sumbu X dan Y. Nah, kalau pada pembuatan penggambaran 3 dimensi ada 3 sumbu yang akan digunakan, yaitu X, Y, dan Z. Begitu ya. Nah, ini yang paling penting juga di sini ada kolom komen. Nah, di sini kita akan nanti banyak bermain di kolom komen ini. Ini ada kolom komen, ya. Kemudian ada navigation bar. Nah, di sini mau pen atau mau menggeser, ada mau memutar, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga view cube. Nah, ini karena kita tampilan saya katakan tadi kita untuk penggambaran 2 dimensi, dia dari top hanya untuk satu sisi saja. Ya, kemudian berikutnya yaitu semua ini ada status bar. Nah, ini contoh ya, ini status bar, ini saya kasih snap. Ada bentuk ini nih. Ini bisa kita sebut dengan display drawing grid. Ya. Nah, itu keseluruhan dari interface dari AutoCAD itu sendiri. Nah, jika kita ingin membuat menu baru, contoh, kita pilih new, buat file baru ya. Ya, ini kita ambil contoh ini saja. Contohnya untuk template-nya. Jadi kita buat seperti ini ya. Jika kita ingin untuk membuat file baru, contoh ya, kita tinggal pilih tambah. Nah, ini file barunya. Nah, di sini kadang-kadang mereka sudah menyiapkan template-nya. Mungkin karena kita belum pakai template ini, kita hapus saja. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba jelaskan untuk mengatur settingan dari penggambaran kerja kita ini. Nah, di sini saya akan coba setting, artinya begini, supaya kita memahami satuan apa yang kita pakai di dalam membuat skalanya nanti, kan seperti itu. Karena di sini akan kelihatan nanti misalnya 100, 1000, nah tapi 100 apa dan 1000 apa begitu, sehingga kita harus setting dulu. Caranya adalah dengan mengetikkan units. Nah, ini perintah komen tadi, units ya. Kita klik enter, akan keluar. Nah, ini drawing unitsnya. Kita membuat tipenya dalam bentuk apa? Contoh yang kita buat dalam bentuk desimal ya, yang paling sering kita gunakan. Contoh, nah ini presisinya seperti ini. Dia presisi 0,000 sampai 4 digit ke belakang. Apakah itu bisa kita setting? Bisa. Contoh kita hanya ingin bilangan bulat saja. Seperti ini. Ya, berarti dia hanya nanti ada 5, 10, 15, tidak ada bilangan desimalnya. Atau kita maunya 1 0 di belakang koma. Atau 2. Nah, misalnya ini artinya untuk ketelitiannya nanti. Ke tingkat presisiannya seperti itu. Contoh kita pakai ya, nih 0,00. Kemudian unitsnya gimana? Kita pakai milimeter, ada inci, macam-macam. Di sini ada feet, ada miles, milimeter, sentimeter, meters, kilometers, mikro inci, mils, yard, dan macam-macam. Tapi untuk menyamakan kita pakai di sini yang untuk satuannya adalah milimeter, ya. Nanti teman-teman juga bebas mau buat dalam sentikah atau meter, bebas ya. Tapi di sini kita pakai yang milimeter dulu. Lalu pilih OK. Nah, itu cara untuk melakukan setting unitsnya. Kemudian adalah teman-teman, jika kita juga ingin melihat di sini tampilan tadi ya. Artinya begini, di sini tadi saya katakan ada kolom komentar dan ada yang di ribbon ini. Nah, contoh ada ini ya. Line. Ini artinya kita mau menggambar line ya. Kemudian kita bisa juga buat itu di perintah komen ini. Atau langsung diketik saja bisa. Atau langsung di komen. Contoh di komen. Kita minta line. Nah, dia akan meminta specify first point. Di mana titik pertama akan kita letakkan. Contoh di sini ya. Kemudian
specify next point. Nah, kemana akan kita letakkan? Nah, selesai, enter. Nah, itu tadi pakai komen ya. Kita juga bisa pakai langsung dari sini. Nih, enter. Jadi klik kiri, klik kanan, enter. Jadi silakan teman-teman bebas nanti mau pakai dari sini langsung atau dari perintah komennya atau langsung diketik contoh seperti itu ya. Ada contoh circle. Nah, itu circle ya. Polygon. Polygon ya itu. Ada polyline macam-macam. Nah, kita tinggal cari di situ nanti. Nah, di situ dia sistemnya, silahkan nanti mau pakai ini atau yang dari sini. Ya, oke, teman-teman. Kemudian pada saat ini saya juga ingin menjelaskan untuk melakukan penggambaran di AutoCAD ini, karena dia berbasis vektor, kita harus memahami Cartesian ya, diagram Cartesian. Nah, seperti ini. Jadi diagram Cartesian kan kita tahu ada sumbu X, sumbu Y ya, untuk bidang 2 dimensi ya kan. Jadi di sini ada X positif, Y positif, X negatif, Y negatif. Kenapa ini penting teman-teman? Karena untuk memudahkan teman-teman nanti untuk melakukan penggambaran. Ya, contoh kita maunya itu line ya, tapi nanti di line akan kita jelaskan lebih rinci, tapi saya akan jelaskan sementara. Jadi seperti ini, contoh kita ingin menggambar line ya dari komen. Line, enter. Nah, dia akan minta specify first point. Di mana titik pertama akan kita letakkan? Ya kan, contoh di sini. Kemudian dia minta next point-nya di mana? Nah, di sini penting. Nah, di sini nanti akan saya kenalkan apa itu namanya absolute, ada incremental ya. Dan ada juga yang bentuknya polar. Contoh ini adalah yang incremental, itu kita harus pakai add seperti ini. Dia menuju kemana? Ya, ini add. Contoh add 10, 0. Nah, artinya dia akan bergerak 10 skala ke sumbu X dan 0 ke sumbu Y. Artinya dia akan membentuk garis horizontal. Kita enter ya. Enter sekali lagi. Nah, ini jika mau memutus, ini kan masih bersambung. Jika mau memutuskan ini. Nah, itu pertama ya untuk pembuatan dengan menggunakan diagram Cartesian. Contoh kita ingin lagi ya. Contoh tadi kita buat ya, untuk kita buat line, enter, kita letakkan di mana dia. Nah, kita ingin dia bergerak ke kiri, maka kita buat dia add gini ya, add minus, maaf tadi kasih minus karena dia ke sumbu X, minus 100,0. Nah, dia akan bergerak ke kiri. Ini sangat sederhana sekali ya. Nanti di sini kita akan mendalami lebih jauh lagi di tentang line nanti. Ya, mau ke dalam bentuk polar ya. Contoh sedikit saya jelaskan mungkin bisa. Nah, contoh lainnya seperti ini. Saya ingin dia membuat garis ya sepanjang 100 mili dengan sudut 45 derajat. Nah, caranya begini, ketik head 100 sudut ya, kasih ini ya, gambar lebih besar ini. Lebih kecil ya. Sudut, dia sudut. Nah, dia 45, ketikkan saja 45. Enter. Enter sekali lagi kalau kita memutuskan garisnya. Nah, dia. Nah, juga saya akan jelaskan di sini untuk menzooming. Kalau menzooming tinggal scroll up, scroll down saja ini. Ya, untuk area kerja kita. Nah, ya, sangat mudah sekali ya, tentu kita tinggal scroll up, scroll down seperti ini. Oke. Oke, mungkin untuk itu saja untuk pelajaran kita di awal. Kita ingin memahami interface-nya,
di area kerja kita bagaimana nanti. Untuk pelajaran berikutnya yaitu mengenai line, circle, polyline akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sampai jumpa.